Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Aldira, mahasiswi Universitas IBA, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi semester 4, NPM 19210018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan sedikit materi tentang TKA atau tenaga kerja asing. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan masyarakat lainnya. Lanjut, tenaga kerja asing atau TKA. TKA adalah tiap orang yang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, atau warga negara asing yang memegang visa dengan maksud bekerja di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, negara Indonesia tentu saja memiliki tujuan dan alasan mengapa menggunakan tenaga kerja asing. Adapun tujuan penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Kehadiran tenaga kerja asing juga merupakan salah satu bentuk cara mempengaruhi iklim investasi sebagai pendorong investor untuk menanamkan modal dalam rangka pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu, alasan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Alasan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia ialah sebagai salah satu pembawa devisa bagi negara, di mana adanya pembayaran atau kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ade Pertiwi, mahasiswa Universitas IBA, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tenaga kerja asing. Masuknya tenaga kerja asing ini tentu akan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dampak positif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, masuknya ilmu dan teknologi baru di sebuah bidang. Nah, ilmu dan teknologi baru ini akan berinovasi di Indonesia. Mengapa? Karena tenaga kerja asing ini cenderung membawa ilmu dan teknologi baru yang digunakan di negaranya dan akan dioperasikan di negara Indonesia. Nah, yang kedua, pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat. Penggunaan tenaga kerja asing yang sudah berpengalaman di suatu bidang akan dapat menjadi sarana dan prasarana berkembangnya suatu bidang pekerjaan yang lebih signifikan. Nah, yang ketiga, adopsi teknologi baru cepat terjadi. Teknologi yang digunakan tenaga kerja asing di negara asalnya cenderung akan digunakan juga di Indonesia sebagai penunjang kinerja perusahaan. 4. Terjadinya peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini juga didapatkan dari merekrut tenaga kerja asing tersebut. Nah, yang kelima, memicu produktivitas tenaga kerja lokal. Dengan adanya tenaga kerja asing ini, maka tenaga kerja lokal cenderung akan meningkatkan skill mereka agar mereka tetap berada di posisi pekerjaan tersebut dan tidak tergeserkan dengan tenaga kerja asing yang masuk Indonesia. Adapun dampak negatif dari masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu mempersempit kesempatan kerja tenaga kerja lokal. Nah, maksudnya ini kan di Indonesia ini lapangan pekerjaannya terbatas. Nah, sedangkan tenaga kerja lokal pun banyak, sehingga jika didatangkan tenaga kerja asing tanpa ditambahnya lapangan pekerjaan baru, itu akan mempersempit lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan dan skill. Nah, maksudnya di sini, tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan dan skill maka akan cenderung digantikan dengan posisi tenaga kerja asing yang didatangkan dari luar negeri ke Indonesia, karena tenaga kerja asing ini memiliki kompetensi dan skill yang bagus untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, memicu peluang pengangguran. Nah, hal ini terjadi karena tenaga kerja lokal tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang notabene memiliki skill yang lebih tinggi daripada tenaga kerja lokal yang ada di Indonesia. Nah, tenaga kerja lokal ini kalah saing dalam bidang pekerjaannya, sehingga digantikan dengan tenaga kerja asing yang ada di Indonesia ini.
Oke, selanjutnya saya akan memberikan informasi mengenai syarat mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Yang pertama, ada perusahaan yang memenuhi syarat. Nah, yang kedua, adanya badan hukum asing yang terdaftar di Indonesia. Yang ketiga, RPTKA, yaitu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau pejabat berwenang. Yang keempat, pajak bagi tenaga kerja asing. Yang kelima, persyaratan visa kerja bagi tenaga kerja asing di Indonesia. Yang keenam, mempekerjakan karyawan lokal di Indonesia. Yang ketujuh, uji kelayakan saat proses perekrutan. Yang kedelapan, outsourcing recruitment. Perkenalkan, nama saya Amanda, NPM 19210003, Prodi Akuntansi, semester 4. Pengamat ekonomi digital Yudi Chandra menilai bahwa masuknya tenaga kerja asing atau TKA ke tanah air itu lantaran sebagian besar sumber daya manusia lokal belum mampu beradaptasi dengan teknologi. Akibatnya TKA terus masuk ke Indonesia. Sekarang sudah mulai revolusi 4. Kita seharusnya sudah bisa mulai mengaplikasikan mesin dengan teknologi yang lebih canggih. Sementara sumber daya manusia kita masih belum bisa menyesuaikannya. Sumber daya manusia lokal saat ini juga harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal adalah dengan cara pelatihan. Jika pemerintah maupun sumber daya manusia lokal kita tidak mau meningkatkan kualitas diri dengan cara latihan dan pelatihan lainnya, jangan salahkan jika ke depan tenaga kerja asing akan lebih membanjiri peluang kerja yang ada di Indonesia. Pemerintah juga dituntut mampu menghadirkan pendidikan dan pelatihan yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini. Selain itu juga diperlukan revolusi mental menyeluruh yang mampu membuat Indonesia bersaing di mata dunia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat TKA untuk bisa bekerja di Indonesia. Meski banyak kalangan yang mengatakan bahwa pemerintah cenderung mempermudah tenaga kerja masuk ke Indonesia, tapi dalam praktiknya aturan yang berlaku akan tetap harus dipatuhi dan cenderung ketat. Tidak mudah untuk memenuhi syarat agar tenaga kerja bisa bekerja di Indonesia dengan mudah. Adapun syarat yang wajib dipenuhi oleh TKA berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 antara lain 1. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. 2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling tidak sedikit 5 tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA. 3. Mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja pendamping. 4. Memiliki nomor pokok wajib pajak bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan. 5. Memiliki ITAS untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Adapun yang dimaksud ITAS alias izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja. Selain syarat yang saya sebutkan tadi, TKA juga tidak bisa sembarangan menduduki posisi pekerjaan di Indonesia, sebab amanah undang-undang mewajibkan bahwa setiap pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Itulah mengapa TKA kemudian dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau jabatan tertentu. Kenalkan, nama saya Sally Veronica Utami, NPM 19210007, Universitas IBA Palembang, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Baiklah, berikutnya saya akan menunjukkan berapa jumlah data TKA atau tenaga kerja asing yang ada di Indonesia pada periode tahun 2020. Menurut data yang diperoleh, bahwasannya jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dari periode tahun 2019 sampai dengan periode tahun 2020 adalah sebanyak 98.902 orang yang berasal dari berbagai negara.
Tenaga kerja asing yang berasal dari Cina menduduki peringkat pertama dengan jumlah yaitu sebanyak 35.781 orang atau setara dengan 36,17%. Untuk urutan kedua diduduki oleh tenaga kerja asing yang berasal dari Jepang dengan jumlah sebanyak 12.823 orang. Sedangkan untuk urutan ketiga yaitu tenaga kerja asing yang berasal dari Korea Selatan sebanyak 9.097 orang. Dan untuk 41.201 orang TKA lainnya berasal dari berbagai negara lain. Tetapi dengan banyaknya jumlah TKA yang ada di Indonesia pada periode tahun 2020 ini, PLT Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau BINAPENTA dan PKK, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menjelaskan bahwasannya terjadi penurunan pengajuan penggunaan tenaga kerja asing oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, lantaran untuk menghindari dampak adanya penyebaran wabah COVID-19 pada saat ini. Selanjutnya juga Kemenaker, BINAPENTA, dan PKK juga tidak mengizinkan pengajuan penggunaan TKA yang baru, terkecuali untuk TKA yang akan bekerja pada proyek strategis nasional, sesuai dengan Perpres nomor 56 tahun 2018 dan sesuai dengan Permen Hukum dan HAM nomor 11 pada tahun 2020. Dan untuk pembahasan materi selanjutnya adalah mengenai kontribusi pajak penghasilan yang dikontribusikan oleh tenaga kerja asing di Indonesia dalam periode tahun 2020. Jika dilihat dari segi perpajakan, tenaga kerja asing yang sudah bekerja di Indonesia tentu tidak lepas dari kewajiban untuk membayar pajak. Dan untuk pajak yang harus dibayar oleh tenaga kerja asing di Indonesia adalah PPh 26 dan PPh 21. Untuk PPh 26 merupakan pajak yang dikenakan kepada individu yang menetap di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun. Sedangkan untuk PPh 21 dikenakan bagi tenaga kerja asing yang dianggap sebagai wajib pajak perorangan saat menetap di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam waktu 1 tahun berturut-turut. Individu itu juga harus memiliki kitas atau visa kerja, serta setuju untuk memperpanjang kontrak perjanjian selama lebih dari 183 hari. Tenaga kerja asing itu juga harus memiliki PTKP lebih dari 54 juta rupiah per tahun. Oleh karenanya, wajib pajak asing diwajibkan mendaftar untuk nomor pokok wajib pajak atau NPWP di kantor pelayanan pajak. Dan berikut persentase pajak progresif bagi wajib pajak perorangan dengan status penduduk asing di Indonesia berdasarkan pendapatan tahunan. Untuk penghasilan 1 sampai dengan 50 juta dikenakan tarif pajak 5%. Untuk penghasilan 50 sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak 15%. Untuk penghasilan 250 sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Dan untuk penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Untuk data penerimaan per jenis pajak, realisasi penerimaan pajak dan kontribusinya pada periode tahun 2020, diketahui bahwa untuk jenis pajak PPh 21 yang dimana tenaga kerja asing juga ikut berkontribusi di dalam PPh 21 ini, dengan total keseluruhan berjumlah 36,58 triliun atau setara dengan 15,14%. Sedangkan untuk jenis pajak PPh 26 yang dimana tenaga kerja asing juga ikut berkontribusi di dalamnya, diketahui jumlah keseluruhan sebesar 8,68 triliun atau setara dengan 3,59%. Dan itulah sejumlah data yang diperoleh dari tenaga kerja asing yang ada di Indonesia.